Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh. Bersama saya Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di madrasah, khususnya jenjang madrasah aliyah. Telah hadir bersama kita Ketua Kelompok Kerja Madrasah Jenjang Madrasah Aliyah, Bapak Haji Holis Muhajir, SAG MSI. Assalamualaikum Bapak Holis. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Andi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Tetap ceria dan juga semangat ya, Bapak. Jadi slogan kami ceria. Baik, tetap semangat dan juga ceria. Ya. Siap. Baik Bapak, seperti kita ketahui, madrasah kini mulai menjadi destinasi ataupun tujuan pendidikan masyarakat. Masyarakat banyak yang tertarik anak-anaknya belajar di madrasah. Di antaranya untuk jenjang atas ini yaitu jenjang madrasah aliyah. Ya. Nah, apakah yang membedakan madrasah aliyah dengan sekolah pada umumnya? Untuk madrasah aliyah dari awal berdiri karena menjadi embrio awalnya adalah pesantren, maka yang dikuatkan adalah karakter atau dalam hal ini adalah akhlak. Maka di samping menerima materi-materi secara formal akademik, maka kemudian paling dikuatkan adalah terkait dengan bagaimana akhlak anak. Yang ini kemudian anak di samping cerdas pikir tentu adalah cerdas hati. Barangkali ini yang membedakan ketika disandingkan dengan SMA ataupun SMK. Baik, tanpa mengurangi mata pelajaran pada umumnya, Iya, Bapak. betul. Jadi siswa ataupun peserta didik selain mendapat pendidikan mata pelajaran umum juga mendapat terkait tentang keagamaan dan akhlak itu dan sendiri. juga akhlak itu sendiri. Baik, Bapak. Kemudian selaku ketua kelompok kerja madrasah, adakah program-program yang Bapak rencanakan bersama tim untuk memajukan madrasah aliyah di Gunung Kidul ini? Ya, untuk wilayahnya kepala madrasah, maka kami di KKMA atau kelompok kerja madrasah aliyah ini ada program pertemuan rutin yang di situ membahas sekaligus melaksanakan program, salah satunya adalah terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk kepala madrasah, mulai dari tentang manajerial, tentang kewirausahaan seorang kepala madrasah, ini kami lakukan di tiap tahunnya. Kemudian untuk guru dan tenaga kependidikan tentu kami adalah pendampingan dan penguatan melalui mengaktifkan kembali kegiatan-kegiatan MGMP maupun MGBK. Barangkali ini yang bisa kami lakukan untuk penguatan sekaligus peningkatan kompetensi baik dari sisi kepala madrasah maupun guru dan tenaga kependidikan. Baik, dengan demikian harapannya peserta didik juga dapat meningkat kualitas pendidikannya di madrasah aliyah ini, Bapak. Ya. Baik. Kemudian apakah madrasah aliyah ini juga menerapkan kurikulum merdeka, Bapak? Ya, alhamdulillah kami madrasah aliyah juga tidak ketinggalan dengan SMA maupun SMK terkait dengan kurikulum, dan alhamdulillah juga untuk madrasah aliyah negeri 1 Gunung Kidul sebagai piloting untuk daerah istimewa Yogyakarta menerapkan kurikulum merdeka di tahun 2022. Dan maka untuk tahun 2023 ini memasuki tahun kedua dan diikuti oleh madrasah aliyah yang lain di Gunung Kidul. Berarti sudah menerapkan juga kurikulum merdeka. Ya. Dan apa pembedanya dengan yang biasa di sekolah lainnya itu, Bapak? Ya, kalau kurikulum merdeka secara umum ini sama dengan SMA SMK. Pembeda kami di madrasah aliyah karena kami ada pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama, maka ada tambahan di sisi proyek atau P5 itu adalah P2R atau ketambahan dengan profil pelajar
rahmatan lil alamin. Ini pembeda kurikulumnya. Iya. Pembeda kurikulumnya dibanding SMA SMK. Di samping tentu adalah nilai-nilainya barangkali ini. Beda di proyek yang dilaksanakan. Ya, atau proyek ada tambahan. Kalau di SMA SMK cukup P5, Ya. maka di Madrasah Aliyah ada ketambahan P2R-nya, yaitu profil pelajar rahmatan lil alamin. Nilai-nilai rahmatan lil alamin ini yang kemudian diberikan, diterapkan dan dibudayakan di peserta didik. Jadi setidaknya peserta didik juga memahami terkait moderasi beragama itu Betul. sendiri, Bapak. Iya, betul. Oke, baik. Kami juga mendapat info bahwasanya MAN 1 Gunung Kidul itu telah ditetapkan sebagai satuan pendidikan ramah anak. Ini bisa diceritakan, Bapak? Ya, alhamdulillah. Ini berangkat dari SK yang diberikan Kanwil sebagai piloting. Dan alhamdulillah untuk MAN 1 Gunung Kidul ini adalah sebagai salah satu madrasah piloting dari 10 madrasah se-Jawa untuk menjadi madrasah yang menerapkan ramah anak, dalam hal ini adalah SRA atau Satuan Pendidikan Ramah Anak. Kami didampingi oleh UNICEF dan Lembaga Perlindungan Anak untuk menerapkan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Model prakteknya seperti bagaimana, Bapak? Bisa dijelaskan? Oh ya, Pendidikan ramah anak ini apakah dari gurunya itu bagaimana atau mungkin siswa bagaimana? ya. Jadi SRA atau Satuan Pendidikan Ramah Anak ini yang disasar adalah dua sisi, yaitu sisi guru dan tenaga kependidikan, juga di sisi anak. Yang di wilayah guru kemudian kita berikan BIMTEK selama 3 hari terkait dengan DISPO atau disiplin positif. Artinya guru yang selama ini merasa dalam mendampingi, membimbing, mendidik anak itu sudah benar, ternyata ketika diberikan BIMTEK disiplin positif ternyata hal-hal ada banyak yang di situ melanggar norma-norma terkait dengan ramah anak. Contoh kecil terkait dengan bagaimana kita mengapresiasi. Selama ini tata tertib, poin-poin yang dituangkan adalah poin-poin pelanggaran. Sementara poin yang terkait dengan sisi positif itu tidak dimunculkan, maka sekarang kemudian tata tertib ini mengedepankan sisi positif seperti anak yang hadir tepat waktu maka ada memperoleh poin sekian, kemudian yang menyelesaikan tugas dengan tepat waktu mendapatkan poin sekian, kemudian yang sholat berjamaah poin sekian. Ini yang kemudian kami sasar. Kemudian yang pelanggaran-pelanggaran ini tidak kami poin tapi kami dekati, kami karohke untuk kemudian sebenarnya apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran itu. Oke, kan biasanya sepengetahuan kami dahulu itu kalau poin itu Yang bagi siswa negatif. terlambat Ya, poin 1, ya. terus kemudian tidak mengerjakan PR atau bagaimana poinnya tambah lagi. Jadi sekarang diubah polanya ya, Bapak. Iya. Dan itu secara sisi nilai-nilai agama justru malah luar biasa sesuai, karena semakin kita banyak positive thinking atau husnudun, maka semakin banyak Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Artinya kebaikan yang kita terima sebenarnya itulah yang selama ini kita memberikan kebaikan. Maka ketika kita semakin banyak berprasangka baik, insya Allah juga banyak kebaikan yang akan kita terima. Barangkali itu menarik juga. Jadi menarik. Jadi si anak jadi secara tidak langsung termotivasi untuk melakukan kebaikan, baik Betul. datang tepat waktu, Iya. disiplin, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Iya. Nah, apakah itu ada semacam reward dari pihak madrasah kepada siswa yang mungkin mencapai poin tertentu? Iya, tentu. Ini kami artinya kami tetap melakukan sesuai dengan yang kami tuangkan dalam tata tertib dan konsisten. Artinya ketika anak melakukan kebaikan sekecil apapun itu harus kita berikan reward, minimal adalah ucapan terima kasih, dan bahkan kemudian kita banggakan, kita sampaikan di forum-forum seperti forum upacara bendera. Ini akan memberikan kebanggaan tersendiri. Di samping nanti juga ketika poin-poin tertentu yang memang kita sepakati bersama adalah diberikan semacam sertifikat, sampai kemudian nanti adalah semacam
piala di titik yang paling tinggi. Oh begitu Bapak. Ya. Nah, otomatis kan dari penghargaan ini juga bisa memacu anak untuk Betul. berprestasi Ya. baik di sisi akademis ataupun non akademisnya. Nah, prestasi apa saja yang sudah Madrasah Aliyah capai? Alhamdulillah untuk Madrasah Aliyah Gunung Kidul ini sudah luar biasa prestasi yang ditorehkan, baik dari akademik melalui KSM, ini mewakili DIY juga untuk maju nasional, kemudian untuk non akademik alhamdulillah seperti kemarin di MAN 1 Gunung Kidul bisa menorehkan sampai di tingkat internasional di bidang bela diri, yakni Hapkido, belum nanti dan banyak hal termasuk adalah marching band atau bahasa ini adalah terkait dengan non akademik. Kalau akademik hampir tiap tahun ada grafik kenaikan yang luar biasa untuk Madrasah Aliyah Gunung Kidul. Dalam hal ini adalah berkontestannya dengan madrasah se-DIY, Madrasah Aliyah se-DIY sampai di tingkat nasional bahkan internasional. Baik. Nah, itu prestasi. Kemudian terkait kedepannya, siswa Madrasah Aliyah ini apakah juga nantinya akan dibimbing ataupun dibantu untuk terkait akademis, misalnya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya di perguruan tinggi, ataukah juga Madrasah Aliyah memfasilitasi bagi siswa yang ingin langsung bekerja? Itu bisa diceritakan, Pak? Oke. Karena prinsip kami sesuai yang ditekankan, diinstruksikan oleh Bapak Kepala Kantor, maka prioritaskan pelayanan, maka kami berusaha di madrasah ini juga kami kedepankan pelayanan. Maka kami sejak awal itu kami berikan pelayanan yang maksimal. Jadi dari kelas 1 atau kelas 10 ini sudah kami petakan mana peserta didik yang mau studi lanjut, kemudian mana yang mau bekerja, mana yang mau ke TNI, Polri dan yang lain-lain. Ya, dari peta kelas 10 ini maka kemudian kami membuat semacam program yang kami beri nama program Bersinar. Bersinar ini adalah berhasil studi dan karir. Wah, bagus ini. Ini artinya apa? Nanti yang mau studi lanjut sejak kelas 10 itu kami dampingi baik dari sisi akademik, nilai-nilai di raport dan yang lain-lain sampai di pendampingan UTBK. Kemudian yang mau karir dalam hal ini adalah bekerja, tentu kami fasilitasi dengan memberikan bekal keterampilan mulai dari tata busana, dari DKV dan yang lain-lain, semua yang diinginkan anak kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalaupun di internal secara tenaga tidak atau belum mendukung, maka kemudian kami bermitra dengan yang lain seperti BLK, kemudian seperti di Dinas Tenaga Kerja dan yang lain-lain. Ini dalam rangka memaksimalkan pelayanan untuk peserta didik. Jadi insya Allah termasuk yang di TNI Polri, kami selalu berkomunikasi dengan baik di level bawah seperti di Polsek, kemudian sampai di Polres, ini terkait dengan TNI Polri di Koramil, Kodim. Alhamdulillah alumni-alumni MAN yang ada di Polri juga banyak, sehingga kami terus menjalin komunikasi itu untuk sukses adik-adiknya terkait dengan yang TNI Polri. Berarti semacam paket komplit ya. Jadi kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi bisa. Ingin langsung lulus langsung mencoba berwirausaha juga bisa. Lulus pun ingin mendaftar ke TNI Polri pun juga dibimbing. Iya, dan perlu diketahui Mas Andi bahwa Madrasah Aliyah ini tidak hanya kalau studi lanjut untuk masuk UIN, tapi alhamdulillah justru malah dari UTBK ini yang masuk ke perguruan tinggi negeri, dalam hal ini perguruan tinggi negeri bukan dalam level di bawah naungan Kementerian Agama seperti UIN, itu jauh lebih banyak seperti di UGM, itu di kedokteran juga ada, kemudian di kehutanan, untuk di MAN 1 Gunung Kidul kemarin yang masuk di kehutanan, ada yang masuk di kedokteran, ada yang masuk di sastra, itu di UGM, kemudian di UNY itu juga lebih banyak, kemudian di UNS, ITS, meskipun ada kemudian di UIN. Nah,
Alhamdulillah di madrasah aliyah yang lain juga kalau sisi agama ada yang masuk ke melanjutkan ke Timur Tengah, itu alhamdulillah. Artinya madrasah aliyah ini justru lebih maju ke depan ketika disandingkan dengan SMA SMK terkait dengan studi lanjut. Kalau barangkali SMA SMK nanti studi lanjutnya cukup di PTN atau perguruan tinggi negeri, alhamdulillah untuk madrasah aliyah di samping PTN, PTKIN juga bisa ke Timur Tengah barangkali ini. Memang sungguh Ya, termasuk kerja. luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Jadi madrasah aliyah memang memfasilitasi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya ingin melanjutkan kemana. Karena untuk masa depan itu memang penting bagi peserta didik juga. Baik. Bapak Holis, adakah closing statement dari jenengan, karena masyarakat juga perlu mengetahui kelebihan dari madrasah aliyah ini dan juga agar semakin yakin anak-anaknya belajar di madrasah aliyah. Iya, tentu kami yang ada di madrasah tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal tanpa ada sinergi atau sinergitas dengan di luar madrasah, dalam hal ini masyarakat, orang tua wali, kemudian secara birokrasi tentu adalah di Kementerian Agama. Maka kami tetap terus membangun sinergitas ini melalui program-program kami, baik itu secara birokrasi maupun secara masyarakat sosial, untuk kemudian mensukseskan studi maupun karir anak, sehingga harapan kami maju bersama, sukses semua, dan bermartabat, sehingga madrasah aliyah khususnya di Gunung Kidul bisa mencetak anak-anak yang dalam hal ini slogannya adalah jelas prestasinya, luhur akhlaknya. Baik, closing statement yang luar biasa sekali. Baik, sahabat religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Ketua Kelompok Kerja Madrasah Jenjang Madrasah Aliyah, Bapak Holis Muhajir. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai bertemu di podcast Bisaro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.